Minasan, kembali lagi sama CL di sini. Kali ini aku mau bikin video kayak baca ulang cerpen yang pernah aku bikin di blogku. Itu ada di IG sih, kalau kalian mau lihat di IG utamaku ya, Naftali Crescentia. Di situ aku kasih linknya. Dan ini tahun 2020 aku mau baca cerpen yang pertama aku post di blog. Itu hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015. Udah 5 tahun yang lalu ya. Judulnya itu cerpen Misteri 1 Suara Kuntilanak. Ini aku niatnya tuh mau nostalgia ya, seru-seruan. Aku kira tuh yang pertama aku bikin tuh fiction real. Fiction real itu cerpen yang aku bikin berdasarkan kisah nyata dibumbui dengan fiksi. Nah, sedangkan yang cerpen misteri ini semuanya itu nyata dan benar-benar terjadi dalam hidupku. Jadi kayak, aduh, kenapa nostalgia pertama itu harus yang creepy gitu loh. Tapi ya udahlah, yuk. Karena aku nggak bisa tampilin slide-nya di video, jadi aku bakal bacain langsung. Terus aku bakal kayak bahas beberapa hal yang aku notice gitu ya. Ntar aku kasih screenshotnya. Oke, cerpen misteri nyata 1 Suara Kuntilanak. Hai, namaku Crescentia L, umurku 15 tahun dan saat ini aku hampir lulus SMP. Langsung saja ke intinya, kejadian ini bermula saat aku berumur 4 tahun. Saat itu adalah pertama kalinya bagiku merasakan asiknya bermain game komputer. Game yang pertama aku pelajari adalah game Heroes 3. Oke. Itu game yang sangat legend. Itu zaman papaku masih kuliah itu game. Cuma karena emang strategi terus perang-perang terus kayak bagus aja gitu buat anak kecil tuh, kayak itu menarik banget, padahal itu game yang sangat-sangat bikin pusing. Lanjut, game ini menyajikan peperangan antar kerajaan dan aku sangat menyukainya. Sekitar 1 minggu aku terus-menerus memainkan game ini bersama ayah dan kakakku setiap malam. Hingga pada suatu malam setelah selesai memainkan game ini, aku dan keluargaku mulai tidur di kamar kami. Jadi ini tuh dulu ada kayak tempat khusus komputer, kayak sebuah kamar. Nah itu tuh buat main komputer. Jadi kita bertiga sering banget main komputer di situ sampai larut malam. Terus waktu itu kamar kami tuh masih satu kamar besar untuk bertiga. Lanjut. Saat jam menunjukkan pukul 1 pagi, aku terbangun dari tidurku karena mendengar suara wanita sedang tertawa. Aku masih ingat suaranya. Suaranya kayak salah satu yang ditampilin sama Vilo. Kalian kalau lihat video Vilo yang niruin ketawa hantu, ya salah satunya. Pokoknya ada salah satunya. Persis banget itu. Aku gak bisa tiruin. Pokoknya ada salah satunya. Nah, aku pikir suara itu adalah suara dari salah satu pasukan kerajaan sihir dari game Heroes 3 yang datang ke rumahku karena suaranya mirip. Bayangin anak umur 4 tahun mengira seorang hantu itu, sesosok hantu itu adalah game yang keluar ke dunia nyata. Sungguh epic sekali. Lanjut. Lalu aku turun dari tempat tidurku karena aku ingin sekali bertemu dengannya dan mungkin saja aku bisa diajarkan ilmu sihir oleh pasukan itu. Aduh, logik. Tapi saat aku sampai di depan pintu, aku tidak jadi membukanya karena tiba-tiba saja aku berpikir, bagaimana jika pasukan itu datang ke rumahku untuk berperang melawan keluargaku demi merebut rumahku? Bagaimana jika aku kalah melawannya? Jika aku kalah, bisa-bisa raja menghukumku dengan cara memenggal kepalaku. Dalam kurung, di game Heroes 3 memang ada adegan hukuman penggal kepala jika kita gagal menguasai seluruh kerajaan dan jatuh ke tangan musuh. Lebih baik aku kembali ke kasurku untuk berlindung, dan aku pun kembali tertidur bersama keluargaku. Kalian tuh ngerti gak sih, kayak anak umur 4 tahun nih, ada setan di depan kamar. Bukannya mikir itu setan, bener-bener gak kepikiran itu setan, malah mikir itu tuh kayak salah satu pasukan dari
dari bagian dari kerajaan tertentu yang ada di dalam game. Terus ketika aku penasaran kayak malah pengen ketemu gitu, malah pengen belajar sihir. Gimana anak umur 4 tahun mau belajar sihir? Sesat, memang sesat. Terus udah gitu gak jadi keluar gara-gara mikir bakal dipenggal kepalanya kalau kalah. Jadi waktu itu aku bener-bener berpikir aku bakal berperang kalau aku keluar menemui sumber suara itu. Gak ngerti lagi sama pola pikirku, gila. Emang udah absurd dari kecil. Udah random parah. Lanjut. Beberapa tahun berlalu dan sekarang setiap aku mengingat kejadian itu, aku selalu menertawakan diriku yang dulu karena imajinasiku yang berlebihan. Karena kalau dipikir-pikir, mana ada tokoh dalam game dapat keluar ke dunia nyata tanpa sebab. Belum lagi pikiran bahwa tokoh itu datang ke rumahku untuk memperebutkan rumahku dan hukuman dari raja jika aku gagal mengalahkan musuh. Karena di negaraku tidak ada yang namanya raja, di negaraku adanya presiden. Ya, seperti yang kita tahu. Ngapain aku nulis gini sih? Aku nggak ngerti. Waktu SMP tuh mikir apa sih? Kan yang baca kan orang dalam negeri gitu loh. Ngapain aku jelasin kalau di sini tuh bukan raja tapi presiden? Kayak gimana sih? Informasi apa sih? Tidak penting sama sekali gitu loh. Kecuali aku nulis dalam bahasa Inggris gitu kan kayak masuk akal, kayak penting gitu loh. Ini aku nulis dalam bahasa Indonesia, ngapain aku tuh jelasin gitu loh. Capek. Oke, lanjut. Lalu kalau dipikir-pikir, untuk apa memperebutkan rumahku? Lagi pula untuk apa juga aku berharap diajari ilmu sihir? Nah itu. Lanjut. Hahaha, sungguh imajinasi yang berlebihan. Tapi satu hal yang aku masih belum mengerti, suara yang kudengar sebenarnya suara apa? Kalau dugaanku saat ini mungkin itu suara kuntilanak, karena suaranya persis seperti suara kuntilanak di film horor. Nggak, itu gimana ya? Waktu 15 tahun, aku tuh nggak ngerti suara kuntilanak yang asli itu kayak apa, bener-bener belum tahu. Nah, waktu awal-awal Vilo muncul itu kakakku sempat kirim video-videonya, terus aku nonton, terus aku ikuti, terus ternyata kayak apa yang dia alami itu sama kayak yang aku alami, beberapa ya, nggak semuanya. Aku nggak semengerikan Vilo sih, cuma kayak waktu dia bahas kuntilanak itu emang kayak ya itu seperti itu yang aku alami sih, kayak ketemunya tuh ya wujudnya gitu, terus kayak suaranya juga gitu. Jadi itu aku baru sadar itu tuh kuntilanak nggak seperti yang di film. Mirip sih tapi ada bedanya ya, gimana sih, pokoknya mirip kayak yang di film tapi itu nggak seperti itu. Gimana sih intinya antara sama dan antara beda gitu ya. Sekian aku baca yang pertama. Ini masih ada, kayaknya ada 18 cerita. Ini baru cerita yang pertama. Ntar aku bakal bikin lagi. Atau aku kebut hari ini, nggak tahu. Aku tertarik banget untuk baca cerpen-cerpen yang lain. Kayak dulu tuh aku nulis apa aja gitu loh. Penasaran. Oke, bye.